Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang, saya Widya Pradipta kembali lagi menemani Anda. Siang kali ini Health Talk kita kali ini bersama dengan Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta pendengar. Dan tema kita hari ini mengenal demensia, bahaya dan cara pengobatannya seperti apa, ya kan? Anda yang penasaran juga seperti apa itu demensia boleh menyampaikan pertanyaannya melalui line WA kita di 0818621013 atau juga bisa langsung tulis di kolom komentar akun Instagram kami @starjogjafm. Dan sudah hadir di studio, selamat siang untuk Dr. Baruno Adi SPS atau dokter spesialis syaraf. Dokter Baruno, apa kabar? Baik Mbak, kabar selamat baik siang. Ya, selamat siang. Ini pasti banyak tadi berkunjung ke pasien ya dok ya, terlebih dahulu ya, rumah sakit dulu. Iya, hari ini memang ada kunjungan ke pasien dulu ya, baru ke sini. Jadinya lumayan ya dok ya, aktivitasnya hari ini ya. Iya agak lumayan, tapi buat para pendengar Star FM ya ini sungguh menyenangkan ya bisa bergabung dengan Star FM ya, bisa berinteraksi dengan para penggemar Star FM. Iya siap dokter. Demensia ya dokter ya, ini sebenarnya itu apa sih dok? Penyakit apa itu demensia? Orang-orang taunya demensia itu jangan-jangan pikun dan sebagainya. Tapi kita kan takutnya nanti salah kaprah, kita langsung tanya ke dokter Baruno aja. Demensia itu apa sih dokter? Oh iya, baik. Pendengar Star FM ya, jadi memang kita sudah sering ya mendengar kata demensia. Orang awamnya memang dibilang itu penyakit pikun ya. Secara pengertian sendiri, demensia itu merupakan sindrom itu merupakan gabungan gejala. Jadi banyak gejala yang ada di situ. Secara khususnya terdapat gejala penurunan fungsi kognitif ya, yang mengganggu fungsi sosial kita, fungsi profesional kita. Jadi gejalanya itu cukup berat dibanding dengan sebelumnya. Kalau kita membandingkan misalkan dengan 1 tahun yang lalu, sekarang ini jauh lebih berat, dan itu sangat mengganggu fungsi keseharian kita. Nah itu dinamakan suatu demensia. Dan mungkin ya harus dibedakan dengan gangguannya itu dengan gangguan akibat kejiwaan, atau gangguan psikiatri ya. Gitu. Jadi memang kalau orang demensia itu bukan gangguan psikiatri gitu. Oke, berarti bisa dipastikan beda ya dokter ya? Iya harus dibedakan ya? Karena kalau memang dari psikiatri ya itu bukan dinamakan suatu demensia, gitu Mbak. Baik, siap. Itu tadi yang sudah disampaikan. Kemudian juga dokter ketika ngomongin demensia, setelah tadi kita tahu ya bahwa ada penurunan fungsi kognitif juga. Kemudian dari mulai usia berapa sih dokter seseorang itu bisa terkena demensia dok? Apakah rentan usia sudah tua atau bahkan dari muda aja sudah bisa terkena demensia dokter? Iya, sebenarnya tidak ada patokan usia yang khusus ya, karena memang ada banyak jenis demensia sebenarnya Mbak, gitu. Walaupun secara umumnya, secara kebanyakan yang menjadi faktor risiko demensia itu usia 65 tahun ke atas ya, gitu. Kenapa usia 65 tahun ke atas? Sebenarnya karena ketika kita sudah memasuki usia-usia lanjut tersebut, ada banyak faktor risiko ya, gitu. Faktor risiko di usia 65 tahun kan banyak ya. Sudah tidak bekerja lagi misalkan. Interaksi sosial kita juga sudah mulai terbatas ya, gitu. Belum lagi ada penyakit-penyakit degeneratif yang kita tahu bahwa Jogja kan banyak ya. Sudah usia lanjut dan banyak diabetes, hipertensi dan banyak orang merokok, dan itu merupakan salah satu beberapa faktor risiko dari demensia. Gitu. Oke, jadi memang resikonya yang paling rentan ini usia di atas 65 tahun ya dokter ya. Cuma kalau anak muda apakah bisa juga terkena demensia dokter? Iya, anak muda di usia kurang dari 65 tahun sebenarnya bisa Mbak untuk terkena demensia. Ada beberapa jenis demensia yang bisa terjadi di usia kurang dari 65 tahun. Demensia karena alkohol misalkan seperti itu bisa ya, gitu. Kemudian demensia karena penyakit yang lain, karena misalkan setelah kejadian trauma, kita kan banyak tahu trauma kecelakaan, nah itu juga menjadi faktor risiko terjadi demensia gitu. Dan
faktor resiko lain misalkan pendidikan yang rendah. Oh, itu ternyata juga menjadi suatu resiko demensia gitu. Oke. Oh, bisa ya dokter ya? Oh, menarik gitu. nih. Jadi sebenarnya nggak cuma di usia lanjut saja sebenarnya kejadian suatu demensia itu. Walaupun sebenarnya kalau kita tahu ya itu 80% mungkin di usia lebih dari 65 tahun gitu. 80%. Kalau di Yogyakarta sendiri apakah banyak dokter pasien-pasien yang terkena demensia, Dok? Sementara sampai sekarang ini memang belum pernah ada ya penelitian yang untuk mengetahui jumlah pasien demensia di Jogja gitu. Kalau di Indonesia sebenarnya ada laporan yang menunjukkan bahwa mungkin sekitar 1 jutaan ya, sekitar 1 jutaan orang di Indonesia itu mengalami demensia sebenarnya gitu. Ya cukup banyak ya. Lumayan gitu ya dok ya, gitu. 1 juta tuh banyak juga ya. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa tahu ini orang terkena demensia atau cuman bukan demensia atau tidak. Jadi kriteria yang bisa dikatakan bahwa ini seseorang terdiagnosis terkena demensia itu seperti apa dokter? Oh ya, jadi demensia itu kan seperti tadi ya, yang jelas dia mengalami penurunan fungsi kognitifnya gitu. Jadi memang kita harus menilai fungsi kognitifnya. Ada beberapa alat yang bisa menilai fungsi kognitifnya itu gitu. Walaupun secara awalnya mungkin akan ada laporan dulu ya mungkin dari pasiennya sendiri. Kalau di awal-awal masih bisa mengenali saya kok sering lupa gitu. Tapi mungkin juga ada laporan dari keluarganya ya atau temannya. Oh, teman saya kok sering lupa gitu. Itu berlangsung secara bertahap ya, tidak langsung tiba-tiba lupa misalnya seperti itu. Tapi makin lama makin berat lupanya itu. Dan lupanya ini sampai mengganggu fungsi sosial kita, yang misalkan atau fungsi profesional kita. Lupa sudah akhirnya misalkan kita bekerja, ternyata nggak bisa lagi bekerja gitu. Seorang guru yang lupa kan tidak bisa mengajar lagi, misalkan seperti itu gitu. Jadi memang sudah terjadi penurunan fungsi kognitif, namun juga sampai mengganggu. Itu sebenarnya udah ada alat-alatnya untuk mengukurnya gitu. Jadi bisa diukur juga misalnya tingkat demensianya ini rendah, kemudian sedang dan tinggi, apakah juga sampai diukur sedemikian dok? Iya. Sebenarnya nanti akan ada batasan ya kalau di pemeriksaan neurobehavior ya namanya. Pemeriksaan neurobehavior itu ada beberapa tools ya yang nanti bisa mengukur derajat demensianya. Ini demensia yang ringan, sedang atau berat seperti itu. Oke, siap. Jadi memang harus diukur dan melalui tahapan yang dilakukan di fasilitas kesehatan gitu ya dokter ya. Di rumah sakit, jadi nggak bisa kita cuman jangan-jangan nih sering lupa, jangan-jangan demensia gitu ya, nggak bisa gitu ya dokter ya. Oke. Nah selama ini kita mungkin tidak bisa membedakan demensia dan juga Alzheimer. Orang-orang juga bilangnya Alzheimer itu juga pelupa, sama lupa ingatan lah gitu ya dokter. Sebenarnya beda atau tidak dok demensia dengan Alzheimer, lalu bedanya itu apa? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mendengar Alzheimer itu sebenarnya ada suatu jenis demensia gitu. Jadi demensia tadi kan jenisnya macam-macam ya, dan salah satunya itu Alzheimer ya. Walaupun sebagian besar itu Alzheimer demensia itu. 60-80% tadi itu Alzheimer demensia. Yang lainnya ada demensia jenisnya itu ya, jenisnya vaskuler, misalkan orang yang habis stroke terus kemudian dia lupa itu. Ada demensia Lewy body namanya, atau Parkinson dengan demensia itu bisa ada. Kalau kita mendiagnosis Alzheimer, jadi itu kan suatu bentuk demensia ya. Yang jelas dia memang lebih ke arah gangguan memorinya gitu. Jadi fungsi kognitif itu kalau kita lihat itu banyak ya. Ada fungsi bahasa, ada fungsi eksekutif atau fungsi penalaran atau keterampilan yang kompleks, ada fungsi atensi dan orientasi gitu. Alzheimer ini terutama di fungsi memorinya gitu.
Jadi itu yang mungkin akan membedakan dengan jenis demensia yang lainnya. Tapi memang paling terkenal juga itu ya dokter ya, kita taunya demensia Alzheimer demensia gitu ya. Jadi karena itu memang paling banyak ya. Paling gitu. banyak ya. Oke. Paling banyak adalah tentang lupa memori ini ya dokter memorinya. ya. Memorinya. Lalu contoh perilaku orang yang terkena demensia selain tadi lupa kemudian akhirnya tidak bisa berkegiatan ya dokter, yang sangat mengganggu yang bisa kita lihat secara orang awam gitu, apa sih dok ciri-ciri khas dari penderita demensia dok? Oh ya, jadi kalau yang kelihatan ya, misalkan penderita demensia itu misalkan lupa makan gitu, ada ya, iya. Jadi orang yang benar demensia itu misalkan habis makan, sesaat kemudian dia mau minta makan lagi, karena dia nggak bisa mengingat dia sudah makan gitu. Itu yang sampai berat ya gitu. Ya lupa hitung-hitungan juga bisa ya gitu. Tapi hal-hal sehari-hari yang mestinya bisa kita lakukan dan harusnya bisa diingat itu bisa lupa. Mungkin bisa aja lupa yang paling banyak itu ya mungkin bisa lupa kayak tanggal, orientasi tempatnya juga lupa kayak gitu. Itu memang banyak dijumpai pada pasien-pasien demensia gitu. Oh gitu, sampai segitunya lupa lapar, lupa makan. Iya. Gitu ya dokter ya. Wow, oke. Ini menarik ya pendengar ya. Mungkin juga Anda menemui beberapa gejala hal yang serupa, mungkin bisa nanti disampaikan juga oleh Dokter Baruno di sini. Sampaikan pertanyaannya di WA di 0818621013 atau juga di Instagram kita @StarJogjaFM. Sudah banyak yang masuk nih di Instagram, nanti akan saya bacakan ya dan nanti akan dijawab oleh Dokter Baruno. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu dokter, dan Anda pendengar, tema kita hari ini Widya ingatkan sekali lagi yaitu tentang mengenal apa itu demensia, kemudian bahayanya seperti apa dan cara pengobatannya seperti apa. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih di Health Talk bersama dengan Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta dan bersama Dr. Baruno Adi SPS, dokter spesialis syaraf di sini pendengar. Anda mungkin juga tertarik ya dengan tema kali ini karena temanya menarik, mengenal bagaimana itu demensia, kemudian bahayanya dan juga cara pengobatannya seperti apa. Sampaikan pertanyaan di line WA 0818621013 atau boleh tulis di kolom komentar @starjogjafm. Dokter Baruno, ternyata banyak juga pendengar yang akhirnya pengen tahu kepo nih demensia itu seperti apa bahayanya. Nah kalau tadi sudah disampaikan juga contoh perilaku yang terkena demensia ya, bisa lupa hal-hal yang itu sangat simpel dilakukan sehari-hari tapi akhirnya lupa. Kemudian apakah demensia itu perlu dideteksi sedini mungkin dokter supaya ada pengobatan supaya lebih cepat biar nggak terlalu dalam demensianya, lupanya gitu dokter? Sebaiknya ya demensia itu dideteksi secara dini ya. Ada beberapa keuntungan kalau kita bisa mendeteksi secara dini sebenarnya gitu. Yang pertama memang kan sampai sekarang ini pengobatan demensia yang dalam tanda kutip itu untuk menyembuhkan penyakitnya itu kan belum ada yang efektif ya gitu. Jadi banyak penelitian yang sampai sekarang ini memang tidak terlalu menggembirakan hasilnya gitu untuk istilahnya dalam menyembuhkan penyakitnya gitu. Oleh karena itu memang sebaiknya deteksi secara dini. Keuntungan lainnya dengan deteksi secara dini itu kita bisa melihat bahwa ketika kita memang dicurigai atau punya faktor resiko demensia, itu kita bisa untuk bisa diskusi ya dengan keluarga, dengan caregiver pada nantinya ya gitu. Karena mungkin akan banyak hal yang akan perlu dibicarakan gitu. Misalkan nanti kalau memang terjadi demensia, nanti siapa yang akan mengurus seperti itu. Dan faktor yang lainnya kan cukup banyak ya gitu. Misalkan masalah warisan itu kan jadi masalah kan kalau memang nanti misalkan orang tua tiba-tiba kalau nggak diperhatikan terjadi demensia, nanti kan itu bisa menjadi suatu hal yang merepotkan juga kalau memang kita membicarakan di warisan gitu. Tabungan juga ya, mungkin tabungan juga kalau memang orang tua punya tabungan ternyata dia demensia,
Nah, itu perlu setidaknya dibicarakan sejak awal kalau memang nanti ada kecurigaan ke arah demensia gitu. Keuntungan lainnya mungkin kita bisa di dalam waktu yang lama, kita punya waktu yang lama ya istilahnya gitu, untuk untuk bagaimana tidak mengalami penurunan, untuk menjaga istilahnya tidak terjadi penurunan fungsi kognitif ya gitu. Dengan deteksi dini secara lebih awal, mungkin thresholdnya ya, batasan kognitif kita, nilai kognitif kita mungkin akan lebih tinggi ketika diberikan terapi, diberikan stimulus kognitif gitu, mungkin tidak akan langsung terjadi penurunan, dan itu tentu akan menguntungkan dari pasien sendiri, mungkin akan lebih banyak menikmati hidupnya, kemudian dari keluarga, dari caregiver juga mungkin tidak akan terlalu kerepotan ya segitu. Itu beberapa keuntungan bila kita melakukan deteksi dini terhadap demensia gitu. Oke. Lalu di mana dokter deteksi dini ini bisa dilakukan? Baik, deteksi dini sebenarnya bisa dilakukan di poliklinik saraf sebenarnya ya. Dokter saraf di Indonesia sudah bisa melakukan deteksi dini ya gitu. Namun khususnya mungkin akan lebih baik dilakukan di polimemori ya gitu, karena di polimemori bisa melakukan banyak tes ya, bisa neurobehavior gitu. Selain tes untuk deteksi dini, kita di polimemori juga lebih bisa melakukan pengobatan yang lebih komprehensif. Karena kita tahu tadi ya, faktor risikonya kan cukup banyak. Nah, itu kita masih bisa melakukan manajemen faktor risikonya gitu, sehingga dengan diharapkan manajemen faktor risiko yang bagus, tidak terjadi declining atau penurunan fungsi kognitif yang terlalu cepat gitu. Caregivernya juga perlu diberikan konseling, karena memang kalau nggak diberikan konseling ya nanti dia akan istilahnya stres sendiri ya gitu, karena ini kan merawat demensia ini kan perlu istilahnya kesungguhan fisik sama hati ya gitu. Oke, jadi memang peran keluarga ini sangat diperlukan ya dok ya, karena nanti butuh mental yang kuat, kemudian kesabaran juga untuk akhirnya merawat pasien demensia ini. Nah, harusnya bagaimana nih dok peran para keluarga ini dalam akhirnya merawat pasien demensia ini? Baik, jadi sebenarnya yang perlu dilakukan di awal harusnya pas keluarga atau caregiver itu harus tahu ya gitu, demensia itu seperti apa gitu. Dengan pengetahuan atau terhadap demensia diharapkan memang lebih bisa memahami pasiennya gitu. Karena kan kalau kita merawat pasien demensia itu kan selain dengan fisik kita harus banyak terkuras ya, misalkan menolong, berjalan dan sebagainya. Mental juga akan terkuras juga ya gini, karena kita mungkin interaksinya, kalau kita seperti ini kan bisa interaksi antara dua sisi ya gitu. Mungkin dengan pasien demensia tidak seperti ini gitu. Jadi harus berkali-kali diingatkan kembali, gitu. Mengingatkan memori-memori yang sudah hilang gitu ya dokter. Jadi kalau memang kalau tidak bisa memahami mungkin akan semakin jengkel dan bertumpuk-tumpuk, dan bahkan akan mengakibatkan depresi sendiri pada caregivernya gitu. Banyak kejadian yang sampai saat itu sampai akhirnya depresi gitu dok untuk caregiver? Iya, jadi memang beberapa penelitian kalau caregiver tidak memahaminya mungkin banyak mengalami depresi, dan stresornya cukup berat kan di situ gitu. Bahkan depresi sendiri kan dalam jangka panjang juga bisa mengganggu fungsi kognitifnya gitu. Oke. Dan tadi menarik ada konseling dok. Nah, konseling bagi para caregiver atau keluarga ini bisa dilakukan di mana, di Polisyaraf kah atau di mana dokter? Ya sebenarnya nanti harapan kami ya, khusus di Polimemori di Panti Rapih itu kita bisa memberikan konseling pada caregiver ya gitu, sehingga dengan harapan adanya konseling, konsultasi itu caregiver bisa lebih memahami gitu. Akan lebih baik juga kalau misalkan caregiver itu punya klub sendiri misalkan gitu, karena itu saling bisa sharing ya gitu. Bisa saling menguatkan juga ya dok, saling menguatkan. Kalau dengan
orang dengan demensianya kan nggak bisa ya gitu. Tapi dengan sesama caregiver mungkin bisa saling menguatkan. Gitu. Iya. Jadi ini bisa dimanfaatkan juga. Ada polimemori tadi di Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta ya dokter ya. Mungkin bisa semakin menambah kekuatan juga bagi Anda caregiver atau keluarga yang memang harus merawat pasien demensia gitu ya dokter. Dokter, saya nyicil ya dokter ya ini karena pertanyaan sudah banyak yang masuk dan menarik sekali pertanyaannya. Saya sapa dulu, terima kasih untuk Mbak Asi yang ada di Ngoto ya. Ini usia saya baru 48 tahun dokter. Kadang suka tiba-tiba mau ngapain terus bingung, blank gitu. Seketika lupa mau ambil apa, mau melakukan apa. Jadi harus balik lagi ke tempat semula baru inget deh mau melakukan apa atau mengambil apa. Apakah itu juga termasuk gejala demensia? Kemudian suplemen atau vitamin apa yang bisa mencegah demensia itu dokter? Iya. Kalau kita bicara lupa ya, itu mungkin ada beberapa kategori ya. Misalkan lupa yang wajar sebenarnya gitu. Kita lupa sesekali ya. Misalkan lupa naruh kunci ya, itu mungkin lupa yang wajar ya. Ada juga yang mungkin lupa sesuai dengan usianya ya. Kalau sudah lebih usia lebih lanjut, ternyata lebih sering lupa dibandingkan di usia muda gitu. Atau lupa yang dalam kategori mild cognitive impairment ya, jadi lupa gangguan kognitif ringan ya gitu. Dia sudah lupa sebenarnya, namun belum mengganggu fungsi kesehariannya gitu. Masih bisa beraktivitas seperti biasa, mungkin secara pekerjaan masih bisa melakukan, masih bisa bersosialisasi dengan lingkungannya ya gitu. Nah, baru itu terangkir baru demensia gitu. Kalau kita sering lupa namun masih bisa melakukan aktivitas ya itu belum demensia ya. Namun kita masih perlu di asesmen ya gitu, harus diukur dulu. Ada beberapa pengukuran di neurobehavior, pemeriksaan neurobehavior yang bisa mengukur lupanya itu seberapa berat gitu. Kemudian apakah sudah mengganggu aktivitas sehari-harinya gitu. Kalau memang belum masuk kategori itu ya tentu saja memang belum masuk dalam gangguan kognitif. Mungkin saja itu lupa secara wajar ya gitu. Nah, lupa secara wajar itu memang ada beberapa tips ya sebenarnya untuk apa? Mencegah demensia ya, dokter. Tidak sampai berat lah gitu ya gitu. Jadi kalau tadi ditanyakan mengenai suplemen ya sebenarnya tidak ada suplemen yang khusus gitu. Namun ketika asal makanan kita atau diet kita itu bagus, misalkan dengan sayuran, dengan buah-buahan yang banyak gitu dan tidak banyak mengandung glukosa tadi ya, gula gitu harus lebih rendah ya, tidak tinggi glukosa karena kan tadi DM kan salah satu faktor risiko demensia ya gitu. Itu untuk makanan ya. Tapi sebenarnya ada banyak hal lain yang bisa dilakukan ya. Misalkan kalau sering lupa kita bisa membuat checklist misalkan gitu. Checklist apa yang harus kita lakukan hari ini gitu. Dan tidak sekedar checklist, mungkin kita menulis checklist misalnya gitu. Namun kita harus membaca checklistnya. Checklistnya dibaca. Sudah dibaca dan setelah kita selesai melakukan pekerjaan kita harus bikin checklist lagi gitu. Itu salah satu untuk trik ya untuk biar tidak lupa. Selain itu olahraga itu penting ya, olahraga sehari-hari fisik gitu itu penting. Bersosialisasi juga penting ya gitu. Jadi tadi di usia lanjut kan tidak jarang ya interaksi sosialnya. Nah, salah satu untuk mencegah jangan sampai demensia ya kita sering bersosialisasi ya. Ikut misalkan arisan atau mungkin komunitas-komunitas itu penting, bagus itu gitu. Oke, berarti ini juga salah satu hal yang harus kita ikutkan juga ya, sosialisasi ke tetangga. Kemudian healing juga bisa ya dokter ya? Oh iya, healing itu bagus ya. Cuman memang ya tadi ya, healing kalau bisa dilakukan bersama-sama ya, itu kan membangun komunikasi, membangun interaksi itu bagus. Jadi kalau reuni itu juga bagus ya. Gitu. Ya. Akhirnya mengingat masa-masa lalu zaman muda gitu juga kita bagus. Bisa bercerita ya? di masa lalu seperti apa itu
salah satu beberapa tips untuk mencegah ke arah demensia. Oke, gitu. kebutuhan sosialisasi itu penting ternyata ya dokter ya untuk mencegah demensia. Pertanyaan berikutnya, terima kasih untuk Mas Dewa di 7252 ya ini ya. Kok ngeri ya dokter, ada 1 juta pasien. Apa yang bisa dilakukan di usia muda biar tidak terkena penyakit ini? Kemudian apakah multitasking ini juga bisa memicu kondisi ini dok? Menarik nih dokter, pertanyaan bagus. Iya. Iya, sebenarnya sebenarnya cukup banyak ya. Mungkin di dunia sendiri sebenarnya mungkin sekitar 50 jutaan ya gitu, hampir menderita demensia. Dan karena usia harapan hidupnya cukup sekarang bertambah ya gitu. Ya, jadi itu jadi faktor risiko yang meningkatkan faktor risikonya gitu. Dan yang bisa kita kerjakan tadi itu ya sebenarnya beberapa tips tadi itu ya gitu. Multitasking intinya sebenarnya salah satu yang bisa kita kerjakan itu tidak melakukan hal yang bersamaan. Itu salah satu sebenarnya bisa mengurangi resiko demensia juga sebenarnya gitu, karena itu bisa mengurangi distraksi. Kalau kita terlalu banyak banjir informasi dari sana sini itu membuat otak kita itu kesulitan untuk melakukan coding terhadap memori kita gitu. Memori itu masuk ke otak, seharusnya kita proses menjadi short term memory ya gitu. Short term memory kalau tidak diingat akan tidak kita latih akan hilang gitu. Short term memory kalau kita bisa coding dengan baik akan menjadi memori di otak kita. Nah, kalau kita melakukan tasking yang multitasking tadi ya itu resikonya tadi kan kita tidak bisa merawat short term memorinya gitu. Resikonya di situ sih, ada distraksi di situ gitu, sehingga tidak simpan memorinya di otak gitu. Oke, jadi terdistraksi gitu ya dokter ya. Waduh, ini untuk Anda semua yang di usia-usia produktif yang terbiasa untuk multitasking sepertinya harus dikurangi ya dokter ya. Iya sih gitu. Kalau bisa dikurangi dulu supaya memang mempermudah otak kita untuk kerja gitu tadi ya, untuk coding ya dokter ya. Oke, dokter saya lanjut ke Instagram ya dokter ya. Boleh. Oke, ini @dauna43. Pertanyaannya adalah apakah anak juga bisa menderita demensia? Anak-anak nih dokter, usia anak-anak. Dan apakah penyakit ini bisa sembuh total dokter? Ya, sejauh ini belum ada ya laporan demensia pada anak-anak ya. Kalau kita melihat anak-anak itu kan sekarang usianya di bawah 18 tahun ya. Sejauh ini belum ada ya laporan demensia pada anak-anak. Pada anak-anak itu kan justru terjadi perkembangan otak ya, menjadi lebih mature, kemudian banyak memori yang harusnya tersimpan di situ ya gitu. Resiko demensia tadi sebenarnya kalau di usia muda mungkin sekarang lebih ke arah kejadian ini ya, traumatic brain injury atau trauma otak ya. Nah, kita tahu kan banyak kecelakaan di jalan raya gitu. Itu yang mungkin akan menjadi faktor resiko di usia muda gitu. Kedepannya gitu. Demensia kan tidak serta-merta terjadi sesaat itu, tapi mungkin di jangka waktu beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian baru kejadian gitu. Terus tadi sembuh total bisa atau tidak? Untuk sembuh total ya, jadi secara umum kalau sudah dinyatakan demensia ya, apalagi Alzheimer itu memang sampai sekarang belum bisa sembuh total ya gitu, karena tadi belum ada pengobatan yang istilahnya dalam tanda kutip menyembuhkan, itu belum ada ya gitu. Kita masih ada beberapa penelitian namun belum bagus ya hasilnya gitu. Tapi ada progres ya dokter, maksudnya ketika dirawat kemudian juga sering konsultasi harusnya ada progres sedikit demi sedikit ya, meskipun tidak sembuh total ya dokter. Iya, jadi ada beberapa jenis pengobatan demensia yang sekarang kita kerjakan itu memang istilahnya dia akan bisa menguatkan fungsi memori ya. Dia akan bisa menguatkan fungsi memori walaupun tidak akan kembali ke normal lagi gitu. Nilainya pasti akan bertambah dengan pengobatan. Dengan stimulasi kognitif juga bisa bertambah. Namun beberapa tahun kemudian itu masih bisa terjadi declining lagi atau penurunan fungsi memori lagi. Jadi memang untuk kembali ke normal lagi mungkin sampai sekarang belum ada ya gitu. Beberapa penelitian yang sudah dikerjakan itu kan
ke arah etiologi atau penyebab demensia, di mana ada tumpukan protein yang jelek ya gitu di sel-sel saraf otaknya, di dalam otaknya sendiri, di dalam sel sarafnya sendiri maupun di luarnya, sehingga mengganggu transportasi antar sel saraf. Namun ternyata walaupun memakai itu pun masih belum bagus ya gitu hasilnya, karena memang demensia ini kan mungkin karena heterogen sekali ya penyebabnya gitu. Jadi memang nggak bisa sembuh total, dan ini memang harus siap mental bagi para caregiver maupun keluarga untuk menerima kondisi ini, dokter ya. Betul, makanya sebenarnya itu tadi salah satu pentingnya deteksi dini. Jadi ada waktu yang cukup lebih banyak untuk bisa mempersiapkannya gitu. Yang paling gampang untuk dilakukan para caregiver atau keluarga itu tadi adalah menemani ya dokter ya, menemani aktivitasnya, kemudian juga membantu mengingat memori-memori yang sudah hilang gitu ya dokter ya. Itu yang paling gampang untuk dilakukan oleh para caregiver gitu. Iya, jadi fungsi caregiver sendiri yang pertama mungkin menemani ya gitu. Kemudian juga bisa berlatih bersama fungsi kognitifnya gitu. Ada banyak latihan yang mungkin bisa dikerjakan ya gitu. Misalkan terapi kenangan gitu. Oh, ada terapi kenangan juga ya dokter ya namanya ya. Terapi kenangan seperti apa itu dok? Ya sebenarnya kita bisa misalkan di masa muda yang dulu pasiennya atau kliennya itu suka ke tempat A gitu misalkan gitu ya, dia bisa menemani ke sana gitu, ditanyakan oh dulu ngapain aja misalkan di sini gitu, itu bisa. Juga bisa mengenang momen-momen dengan memberikan clue, misalkan ini foto zaman dulu ya, pas masih muda, pas sedang di mana, seperti itu. Sebenarnya banyak yang bisa dikerjakan caregiver ya gitu. Terapi pijatan relaksasi itu juga bisa ya. Oh, pijatan relaksasi juga bisa dokter. Gitu. Oke. Terapi musik juga bisa sebenarnya itu untuk membantu relaksasi ya juga ya gitu. Oke, banyak ya dokter ya. Nanti mungkin bisa disampaikan juga dok yang lainnya dok. Iya. Ini ada di Poli Memori Rumah Sakit Pantirapi berarti ya dokter ya. Iya. Oke, ada terapi musik, terapi kenangan. Jadi ada banyak hal yang bisa kita upayakan untuk membantu ya mengingat kembali memori yang sudah hilang itu tadi. Oke, pendengar terima kasih yang sudah bergabung dan sudah menyampaikan pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan. Kita akan balik lagi setelah jeda. Masih di Health Talk bersama saya Widya Pradipta dan juga Dr. Baruno Adi di sini, dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta ya dokter ya. Dokter, ini banyak banget pertanyaan yang masuk ya dokter. Ternyata tema tentang demensia, kemudian bahayanya dan cara pengobatannya cukup menarik bagi para pendengar Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya bacakan kembali ya dokter ya. Pertanyaannya ini lanjut dari Kolangkaling 2022. Nah, butuh berapa lama untuk bisa pulih atau bisa sehat dengan keadaan yang tadi demensia tadi dokter? Ya, jadi kalau udah terdiagnosis demensia, sebenarnya untuk kembali lagi ke normal mungkin agak nggak bisa ya gitu, karena memang pengobatannya belum bisa memulihkan ya, walaupun makanya sebenarnya di awal mungkin yang paling penting adalah ini beneran demensia apa enggak, itu juga penting ya gitu. Kadang ada yang lupa tapi ternyata bukan demensia kan gitu. Itu makanya asesmen demensia itu cukup banyak sebenarnya gitu. Kan ada yang tadi misalkan orang yang sedang depresi itu mungkin akan lupa ya gitu. Mungkin akan lupa memorinya. Namun begitu depresinya bagus, dia bisa mengingat lagi sebenarnya gitu. Nah, itu sebenarnya bukan demensia kan gitu. Namun kalau sudah terdiagnosis dan dengan demensia, sampai sekarang memang belum ada ya obat yang bisa menyembuhkan kan gitu. Gitu, oke. Sudah dipastikan itu ya dokter ya, belum ada sampai sekarang penelitian iya. Sampai sekarang kita belum ini tahu, ya? penelitiannya sedang banyak berlangsung ya, betul. dan
ada beberapa fase-fase ya gitu yang sedang dikerjakan. Ya harapan kita lebih banyak obat-obat yang sedang diteliti gitu, hasilnya bagus gitu. Siap ya. Kemudian @Rianda Putra 81. Nah, dokter kalau sakit ini perawatannya di cover full BPJS atau tidak? Ya. Untuk pengobatan itu ada yang di cover ya. Jadi ada beberapa pengobatan untuk menaikkan fungsi kognitifnya itu di cover ya gitu. Namun ada beberapa hal yang tidak di cover ya, karena sebenarnya kan manajemen demensia itu kan banyak, nggak cuma pasiennya tadi ya. Terapi kognitif tadi itu belum di cover sampai sekarang gitu. Kemudian untuk manajemen terhadap caregivernya juga belum bisa ya gitu. Namun ada obat demensia yang bisa di cover BPJS sekarang. Obat-obatnya ya dokter ya. Tapi untuk terapi kognitif itu sendiri mungkin bisa digambarkan dokter seperti apa sih terapi kognitif itu yang dijalankan selama ini? Baik, jadi sebenarnya terapi kognitif itu bisa dilakukan secara serial ya, atau secara beberapa tahap ya. Dia bertema ya gitu. Misalkan beberapa temanya, misalkan tema keuangan gitu, kemudian tema melakukan hobi gitu. Jadi ibaratnya kita lebih sering bermain role play gitu ya. Jadi gitu. Misalkan dengan di tema keuangan kita bisa menunjukkan ini kita berbelanja, ya dengan berbelanja misalnya gitu. Kita pasien diajak berbelanja, mengenali uang seperti itu. Jadi berlatih seperti itu. Kemudian bisa juga tema membaca gitu, diajak membaca dan pasien kemudian diajak bercerita apa yang dibaca, itu juga bisa. Aktivitas fisik juga bisa dikerjakan, misalkan senam otak. Di senam otak itu kan kita melihat kalau di YouTube sudah banyak sekali ya, tinggal kita bisa mengikuti saja dari komunitas Alzheimer sebenarnya sudah ada yang membuat itu ya, senam otak. Nanti bisa juga dilatih itu juga gitu. Terapi yang lainnya bermain musik kayak gitu juga bisa. Misalkan dulu suka bermain piano gitu ya, kita bisa belajar bersama-sama dengan pasien demensia itu bermain piano. Nah, itu dilakukan secara serial dan tematik ya itu. Dan ada proses yang diulang-ulang. Misalkan dari proses pertama mungkin kita akan menanyakan dulu ini tentang orientasi, hari ini hari apa gitu, bulan apa, tahun berapa, dan setiap sesi mesti akan ada seperti itu gitu. Kemudian ada sesi yang tadi physical exercise gitu, bisa dilakukan di setiap sesi gitu ya. Mungkin bisa berlatih juga tentang apa yang dilakukan di seminggu terakhir, itu bisa juga bertanya tentang, dan di akhir sesi mungkin kita akan bertanya terhadap respon pada orang dengan demensia tadi, dengan klien tadi ya. Itu bagaimana dengan sesi ini, besok akan dilanjutkan kapan. Jadi setidaknya kita harus membuat janji kontrak untuk berlatih lagi, sehingga ada effort, ada usaha juga dari klien untuk melanjutkan sesi stimulasi kognitif ini. Gitu. Bisa dikatakan ini jadi balik ke anak kecil lagi ya dokter ya. Kita belajar lagi seperti memberikan pelajaran untuk anak-anak gitu ya dokter ya. Atau beda ya? Iya. Secara kasarnya ya mungkin gitu ya, dalam tanda kutip seperti itu ya. Tapi sebenarnya terapi kognitif ini didesain itu memang setidaknya ada interaksi. Yang penting harus ada interaksi ya gitu, antara klien dan caregivernya gitu. Jadi kalau tanpa ada interaksi mungkin akan sulit ya gitu. Ada juga harus ada usaha istilahnya dari kliennya sendiri gitu. Jadi dia harus mau bergabung dengan terapi ini gitu. Seperti ya sebenarnya kalau mungkin mirip-mirip juga ya yang tadi sudah dibilang dengan belajar waktu anak-anak ya. Terutama kalau yang sekarang kita lihat di model
di playgroup atau di TK itu yang di Montessori itu loh. Itu kan mirip ya. Banyak role play-nya mirip banget ya dokter ya. Gitu. Ya. Ya betul juga sih. Jadi bisa apa ya, bisa tahu akhirnya balik lagi ke memori zaman dulu banget gitu ya dokter ya. Nah, itu kan sebenarnya prinsip-prinsip untuk pembentukan memori kan memang dari sejak kecil kita ya. Betul. Oke, menarik ya dokter ya. Pertanyaan selanjutnya dokter, terima kasih untuk Mas Anto di Depok, Jawa Barat dokter. Ini adakah hubungan demensia dalam pola pikir otak kemudian dengan fenomena deja vu? Mungkin istilahnya bukan deja vu mungkin ya dokter ya, ada istilah lain ya. Dokter bisa sampaikan atau bisa diberikan gambaran nih dokter, pemahamannya seperti apa? Terhadap pola pikir sejauh ini belum ada ya. Mungkin dengan kepribadian belum ada juga sih sebenarnya, walaupun tadi sebenarnya faktor risikonya lebih ke arah isolasi sendiri ya. Gitu. Jadi menarik diri misalnya gitu, tidak mau berinteraksi, itu jadi faktor risiko sebenarnya gitu. Kemudian kalau kita dengan deja vu sebenarnya nggak ada jenis demensia yang ke arah sana gitu. Namun sebenarnya kalau yang dimaksudkan misalkan ada halusinasi yang nyata, yang dianggap nyata dan berulang-ulang, ada jenis demensia yang seperti itu gitu. Itu demensia Lewy body ya. Jadi pasien ada fluktuasi kognitif ya. Kadang ada kognitifnya kadang bagus, kadang jelek gitu. Dan ada halusinasi yang kok ini berulang-ulang kejadiannya dan merasa melihat sesuatu dan itu gitu konsisten gitu. Iya. Mungkin kalau yang dimaksudkan seperti itu salah satu sindrom demensia Lewy body ya gitu. Jenis yang lainnya yang lain dari Alzheimer ya. Jadi bukan ke arah Alzheimer mungkin gitu. Siap. Selanjutnya dokter, terima kasih untuk Bu Dian mungkin ini ya, Ibu atau Bapak Dian. Dulu di tahun 2004 merawat nenek yang demensia. Memori beliau untuk hal-hal yang masa kecil, masa muda itu bagus banget. Tetapi dengan apa yang terjadi beberapa tahun terakhir itu lupa. Jadi hanya mengenal orang-orang yang akhir-akhir itu atau terakhir kali sering berjumpa. Nah, lalu apakah ada faktor genetik pada demensia ini dokter? Ya, jadi tadi dibilang memang demensia ini kan faktor yang heterogen ya gitu. Banyak banget ya dokter ya? Iya, faktornya banyak, faktor risikonya banyak, penyebabnya sebenarnya juga banyak dan mungkin salah satunya di genetik ini ya. Memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa memang ada faktor genetik pada demensia ini gitu. Walaupun mungkin seberapa persennya mungkin kita belum tahu ya gitu. Beberapa gen yang bisa dideteksi itu memang sebenarnya sudah bisa diperiksakan sebenarnya gitu. Dan mungkin itu nanti kalau memang ada keluarga atau bisa berkonsultasi dulu ke polimemori misalnya seperti itu untuk pemeriksaan gen secara genetik seperti itu. Oke, jadi memang kalau genetik agak susah ya dokter ya, untuk bisa memastikan ini genetik atau enggak gitu. Jadi memang harus ada tes tertentu gitu ya dokter ya. Dan memang tes itu sudah bisa dikerjakan sebenarnya gitu. Siap. Lagi dokter di Instagram @noviindra. Oh ini tes nih. Pas ini dokter, tes apa yang bisa dilakukan untuk mengetahui seseorang itu terkena demensia atau tidak. Kalau di Rumah Sakit Pantirapi sendiri di Polimemori tadi, apa dokter tes yang dilakukan? Jadi sebenarnya tes untuk pada penderita demensia itu sebenarnya cukup banyak. Kalau kita mau mendiagnosis demensia, yang pertama mungkin akan melakukan anamnesis dulu ya, bertanya-tanya pada pasiennya, bertanya pada caregivernya ya, bagaimana penurunan fungsi kognitifnya, kejadiannya mulai kapan, seperti itu, ada tahapan-tahapan pemberatannya seperti apa, itu ditanyakan pada pasien dan caregivernya. Pemeriksaan fisik perlu ditanyakan juga, perlu dilakukan juga maksudnya. Apakah ada stroke sebelumnya apa enggak, itu untuk menunjukkan jenis demensia. Pemeriksaan lainnya misalkan MRI juga bisa dikerjakan untuk melihat volume otaknya, sudah ada penyusutan atau belum gitu, volume otaknya gitu. Kemudian tes neurobehavior ya, tadi sudah banyak disinggung, tes neurobehavior itu cukup banyak, bisa Mokaina atau kemudian INAD8, short blast test, itu cukup banyak, jenis-jenisnya cukup banyak sebenarnya gitu, dan itu memang dikerjakan oleh dokter ya gitu.
sebenarnya ada aplikasi ya, ada aplikasi yang sudah diterbitkan di HP gitu. Google Play ya, Google Play ya. Itu EMS ya, e-memory clinic ya, kalau nggak salah ya, gitu. Itu nanti mungkin bisa dicari ya, e-memory clinic gitu ya. Itu satu aplikasi untuk agar kita bisa istilahnya secara mandiri bisa mengetes. Gitu. Bisa mendeteksi gitu ya dokter ya. Sudah ada penurunan fungsi kognitif atau belum sih gitu. Itu mungkin bisa dikerjakan atau dicari ya gitu. Oke, aplikasi e-memory clinic tadi ya dokter clinic, ya. Gitu. Baik, ini menarik ya. Jadi satu pengetahuan lagi nih untuk Anda pendengar Star FM juga yang mungkin juga bertanya-tanya, aku tuh pikunnya sampai ke demensia atau belum gitu ya. Nanti bisa dicari aplikasi ini e-memory screening. Screening. Oke. EMS ya. EMS, e-memory screening. Betul. Ya, jadi bisa langsung aja cari di Google Play mungkin ya. Ada ya dokter ya? Ada kok. Gitu. Ada ya. Jadi mengobati pikun kalau di sini ya. Saya langsung cari dokter. Oh iya, ada kan? Ada dokter membantu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk itu mungkin itu bisa tadi di-download ya nanti gitu. Jadi bisa mandiri dulu. Terus kalau misalnya hasilnya udah ada dan perlu dipastikan lagi, langsung aja datang ke Panti Rapih ya dokter ya, di Polimemori tadi ya dokter ya. Oke, siap. Dokter, bahayanya demensia ini seperti apa dokter? Kalau misalnya sudah ada gejala-gejala yang akhirnya merujuk ke sana, bahayanya seperti apa? Kemudian mungkin bisa disampaikan ini sebagai closing statement juga ya dokter ya. Semangatnya untuk pendengar Star FM yang mungkin juga ingin sehat atau juga ingin mencegah demensia ini sendiri dokter. Monggo. Iya, ya sebenarnya bahaya demensia ketika pasien atau orang dengan demensia itu sudah terdiagnosis demensia ya, dia kan secara keseharian aktivitas daily livingnya kan terganggu ya, gitu. Jadi sehari-harinya tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, fungsi sosialnya terganggu, tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan, fungsi profesionalnya terganggu, tidak bisa bekerja ya. Jadi memang cukup banyak hal yang tidak bisa dikerjakan oleh pasiennya sendiri gitu. Karena dia sudah tidak bisa menyadari juga ya gitu, bahayanya mungkin bisa juga sering trauma ya pasien-pasien demensia itu gitu. Dan kemudian untuk keluarga mungkin ya harus siap ya untuk perawatan dengan orang dengan demensia gini, karena tadi ya banyak membutuhkan perhatian ya, baik fisik kemudian mental juga keuangan ya gitu, karena mungkin kan banyak yang terserap ke sana gitu. Oleh karena itu sebenarnya untuk mencegah ke sana ya kita mungkin harus memperhatikan faktor risiko yang tadi ya gitu. Ada banyak faktor risiko yang bisa kita deteksi sebagai faktor risiko demensia. Kalau kita bisa kita melakukan hidup sehat, kita nanti bisa terbebas dari faktor risiko tersebut gitu. Dan mungkin kita ya harus merawat dan melatih otak kita gitu untuk hidup lebih sehat gitu, dalam artian melakukan aktivitasnya lebih bagus, tidak memforsir pikiran kita sehingga nanti kita bisa menua maksud saya. Menua lebih cepat ya dokter. Menua tanpa pikun. Menua tanpa pikun, oke. Gitu. Ya jadi itu tadi ya. Jadi sebaiknya kita tetap aware ya, harus aware terhadap demensia sehingga kita hidup lebih sehat, sehingga nanti di masa tua kita bisa bebas dari demensia gitu. Amin. Ini harapan kita semua ya dokter ya. Amin. Tadi yang paling menarik dari perbincangan ini adalah jangan lupa untuk bersosialisasi gitu ya. Betul. Bercerita bersama tetangga sekitar, ikutlah komunitas-komunitas yang kita suka, itu juga membantu supaya kita tercegah dari gejala demensia ya dokter. Terima kasih dokter Baruno sudah berbagi informasi banyak sekali tentang demensia. Akhirnya kita tahu ya perbedaan demensia dan juga Alzheimer. Ternyata itu salah satu jenisnya ya dokter ya, yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Terima kasih sekali lagi dokter Baruno Adi. Ya, terima kasih. Selamat siang para pendengar Star FM ya. Semoga kita semua bisa hidup sehat
bebas dari demensia ya. Salam sehat. Salam sehat. Amin. Itu harapan bersama ya, pendengar Star FM. Jangan lupa untuk kita bergaya hidup sehat ya, pola makan yang sehat yang bernutrisi. Kemudian tadi jangan lupa untuk bersosialisasi, jangan menarik diri. Itu penting ya, dan juga jalan-jalan juga penting banget. Baik, Health Talk kali ini saya tutup ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Health Talk kita hari ini. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Widya Pradipta pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.